Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Nah teman-teman, di video kali ini waktunya kita membahas cara perawatan tanaman pisang pada saat musim kemarau nih. Nah saya akan coba bahas nih ya, coba jelasin menurut pengalaman saya pribadi ya selama bertani pisang teman-teman. Oke ya, jadi untuk perawatan tanaman pisang di musim kemarau itu cukup simpel teman-teman. Sebenarnya cukup simpel. Jadi kita cukup menjaga yang pertama pasokan air teman-teman, pasokan air, kemudian anakan pisang dan juga kararasnya ini. Nah juga dari segi pupuk kita jaga teman-teman ya, dari segi pupuk kita jaga. Nah jadi keempat ini harus kita lakukan pada saat musim kemarau. Dari pasokan air teman-teman ya, pasokan air teman-teman bisa lakukan 10 hari sekali, 10 hari sekali lakukan penyiraman ya, penyiraman tanaman pisang, supaya si tanaman pisang ini kita tidak kekurangan pasokan air ya. Kemudian dari anakan pisangnya ini jangan sampai terlalu banyak. Nah kenapa ini banyak ya teman-teman ya, jadi istilahnya itu lagi seleksi nih ya. Soalnya indukannya ini sudah mau berbuah, jadi saya seleksi mana anakan pisang yang paling bagus. Setelah kita tahu anakan pisang yang paling bagus, baru kita sisakan satu. Kemudian dari kararas itu wajib dibuang teman-teman ya, wajib dibuang untuk daun yang sudah keringnya ini. Nah kemudian dari segi pupuk teman-teman, dari segi pupuk kalau misalkan kalau misalkan si tanahnya ini masih kering ya, masih kering, kita harus lakukan penyiraman dulu. Setelah lakukan penyiraman, baru kita lakukan pemupukan. Nah, setelah disiram nih ya, tanahnya ini basah, baru kita lakukan pemupukan. Kalau misalkan si tanahnya ini masih kering nih ya, masih kering, terus kita lakukan pemupukan, mungkin itu penyerapannya kurang maksimal ya. Jadi si pupuk itu tidak diserap dengan baik oleh si tanaman pisang ini atau induk pisangnya ini. Nah, kemudian dari di kebun pisang saya ini teman-teman belum dipupuk selama udah 2 bulan teman-teman ya, udah 2 bulan nggak saya pupuk, tapi pertumbuhannya alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat sendiri, pertumbuhannya cukup normal, cukup bagus tanpa saya lakukan pemupukan. Yang terpenting itu dari segi pasokan airnya kita jaga. Namun tetap nih ya, nanti setelah indukan pisangnya ini berbuah teman-teman, kita lakukan pemupukan lagi supaya pertumbuhan generasi anakan ya atau generasi selanjutnya ini bisa tumbuh dengan normal ya. Nah, berbeda di musim penghujan nih ya, di musim penghujan itu mungkin jauh lebih ribet teman-teman ya, jauh lebih ribet karena kita harus melakukan penyemprotan teman-teman, baik itu herbisida ya, menggunakan herbisida, penyemprotan rumput teman-teman, kemudian penyemprotan hama ya seperti jamur, kemudian penyemprotan ulat ya, ulat penggulung daun teman-teman ya. Jadi banyak sekali dulu di musim penghujan tuh ulat penggulung daun, kemudian hama pengeret batang ya. Nah itu harus sering kita lakukan penyemprotan supaya si tanaman pisang itu bisa terjaga ya. Mungkin di video sebelumnya saya sering melakukan penyemprotan jamur teman-teman ya, dulu sempat saya videoin menggunakan Ativo dan juga Dakonil. Obat itu cukup manjur teman-teman, obat itu cukup manjur, bisa menjaga ya supaya si daunnya ini tidak terkena jamur. Jadi berbeda ya cara perawatan tanaman pisang di musim kemarau dan juga musim penghujan. Kalau menurut saya pribadi itu jauh lebih simpel di musim kemarau, karena kita tinggal menjaga pasokan air, kemudian kita menjaga si anakan dan juga si daun pisangnya ini, dan juga dari segi pupuk kita berikan yang terbaik. Kalau dari segi pupuk anakan pisang dan juga daun pisang itu ya sudah wajar lah kita lakukan. Mungkin yang jadi sorotan itu ya, jadi sorotan utama ya mungkin dari pasokan air aja sih teman-teman ya. Dari pasokan air kita harus jaga benar-benar supaya tanaman pisang itu tidak kekeringan ya. Nah oke, kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat tanaman pisangnya. Nah cukup gede juga, namun ini belum saya buangin ya, saya buangin si daun pisangnya ini, kararasnya ini seharusnya harus sudah dibuangin teman-teman ya, namun belum ada waktu gitu buat buangin si daun pisangnya ini. Nah ini nih contohnya ini teman-teman,
Ini buat generasi selanjutnya ya, si anakan pisang ini. Soalnya si indukannya ini sudah mau berbuah. Oke, kita jalan-jalan ya. Oh iya, jangan lupa bantu supportnya juga ya teman-teman, untuk mengklik tombol subscribe-nya, tombol like-nya. Apabila ada pertanyaannya ataupun saran dari teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian dari segini teman-teman ya, rumputnya ini tidak begitu tidak begitu lebat lah kalau di musim kering ini. Hanya beberapa bagian saja yang tumbuh rumputnya ini. Kalau misalkan yang lainnya itu kan sudah sudah kurang terkena sinar matahari, jadi pertumbuhan rumputnya tidak terlalu subur, sehingga bisa menghemat pengeluaran obat semprot atau obat semprot herbisida ya teman-teman. Kita lihat buah pisang yang sudah berbuah teman-teman ya. Nah, untuk area sini sudah ada tanaman pisang yang sudah berbuah. Nah, ini gede-gede ya si pohon pisang ini. Sudah gelap ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, ini jantungnya harus segera dibuang ya. Saya nggak bawa arit teman-teman, jadi susah buanginnya ya. Oke, kita cari lagi nih jantung pisang atau buah pisang yang sudah keluar ya jantungnya ini. Nah, ini baru teman-teman ya, baru keluar, baru mekar. Ini juga baru mekar ya. Nah, ini segede orok teman-teman ya, segede orok si jantung pisang ini. Nah, ini teman-teman ya, ini kenapa dibuang biasa, ini mentek teman-teman, atau terkena penyakit pisang kerdil. Oke ya, saran buat teman-teman nih ya dari saya nih ya, hanya sekedar saran. Jadi kalau misalkan tanaman pisang kita sudah mulai keluar jantung, kita bisa kontrol 3 hari sekali ya. Kita harus kontrol si tanaman pisangnya. Soalnya kenapa? Jangan sampai telat membuang jantung pisangnya. Nah, ini pun seharusnya sudah dibuang teman-teman. Karena kenapa? Kita lihat dari si buah pisangnya ini. Kalau misalkan sudah ada yang kecil kayak gini ya, buah pisangnya tidak merata ya, tidak merata. Nah, ini kan besar nih ya, ini besar dan yang ini kecil. Itu tandanya si jantung pisangnya sudah harus dibuang. Karena kalau misalkan nggak dibuang ya percuma. Jadi si buah pisangnya ini ya tetap kecil ya. Karena bisa menyerap si nutrisi ya, bisa menyerap nutrisi, nanti nutrisinya terbuang sehingga tidak terfokus pada si buah pisang yang besar-besarnya ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat ya buat para petani Indonesia. Sukses terus buat usahanya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.